Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat pada masa pandemi COVID-19 ini dan terhindar dari bahaya virus COVID-19. Berjumpa kembali dengan Ibu Erna Hernawati dari SMP Negeri 27 Kota Tangerang. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bab 4, yaitu tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Marilah kita simak kompetensi dasar materi pada hari ini. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Mengidentifikasi perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia pada masa kemerdekaan. 2. Menjelaskan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Marilah kita mempelajari perkembangan masa kemerdekaan Indonesia mulai tahun 1945 sampai tahun 1950. Tahukah kalian mengapa kita selalu melaksanakan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia setiap tanggal 17 Agustus? Ada yang tahu? Baiklah, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Peringatan ini juga merupakan ungkapan terima kasih kita kepada para pahlawan yang telah mengorbankan harta serta jiwa dan raga mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu, daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan Sekutu. Untuk menghadapi Sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September tahun 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji ini dikemukakan di depan Parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang, maka pada tanggal 1 Maret tahun 1945, diumumkanlah pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI terdiri atas 63 orang yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat. Dalam aktivitasnya, BPUPKI ini melaksanakan 2 kali sidang. Sidang yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Hasilnya adalah Rumusan Dasar Negara Indonesia Merdeka. Sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945 yang membahas tentang Rencana Undang-Undang Dasar atau UUD dan bentuk negara. Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang Rumusan Dasar Negara Indonesia Merdeka. Untuk mendapatkan rumusan dasar negara yang benar dan tepat, maka acara dalam sidang ini adalah mendengarkan pidato dari 3 tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Gagasan yang dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei tahun 1945 adalah yang pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat.
Sedangkan gagasan yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei tahun 1945 adalah 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan sosial. Sedangkan gagasan yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 kemudian dikenal dengan istilah Pancasila. Peristiwa ini dikenal dengan ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Sampai akhir masa sidang pertama ini belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Oleh karena itu, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini dinamakan Panitia 9. Tugasnya adalah mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Pertemuan Panitia 9 menghasilkan rumusan yang disebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang disetujui secara bulat dan ditandatangani pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Sidang kedua membahas rencana Undang-Undang Dasar. Sidang ini juga membicarakan bentuk negara. Mengenai bentuk negara, mayoritas peserta sidang setuju dengan bentuk negara republik. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang untuk mempercepat kerja sidang. Panitia ini diberi nama Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Insinyur Soekarno. Panitia ini menyepakati Piagam Jakarta dijadikan sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar juga membentuk panitia yang lebih kecil beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Profesor Dr. Mr. Supomo untuk merumuskan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 14 Juli tahun 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerjanya, yaitu telah dibentuknya Pernyataan Indonesia Merdeka. Yang kedua, telah dibentuknya pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar telah selesai melaksanakan tugasnya. Maka pada tanggal 16 Juli tahun 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian dibentuklah PPKI yang diketuai oleh Soekarno dan diwakili oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Sebagai penasihatnya diangkat Mr. Ahmad Soebarjo. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 di Dalat, Vietnam. Inilah gambar sidang PPKI. Pada masa ini terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan Sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Berita tentang menyerahnya Jepang kepada Sekutu diketahui oleh beberapa tokoh pemuda Indonesia, terutama Sultan Syahrir. Kemudian Sultan Syahrir dan beberapa tokoh pemuda segera menemui Muhammad Hatta yang saat itu baru pulang dari Dalat, Vietnam. Bersama Muhammad Hatta, Syahrir dan beberapa tokoh pemuda lainnya
menemui Soekarno di rumahnya. Syahrir mengusulkan Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa melalui PPKI, karena sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai suatu kemerdekaan hasil pemberian Jepang, sehingga terjadi perbedaan pendapat, yaitu perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua. Golongan muda berpendapat kemerdekaan Indonesia harus cepat dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Golongan muda tersebut adalah Sultan Syahrir, Soekarni, Hairul Saleh, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Sudanko Singgi, dan Dr. Cipto. Sedangkan golongan tua berpendapat kemerdekaan bangsa Indonesia harus melalui sidang-sidang PPKI karena prosedur yang diinginkan oleh Jepang seperti itu. Golongan tua tersebut adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Sutomo, dan Sudiro. Perbedaan sikap inilah yang mendorong para pemuda bersepakat untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Atas saran Mr. Ahmad Subarjo yang mengetahui kebenaran menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu, sehingga Soekarno-Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Inilah gambar rumah Rengas Dengklok, tempat diasingkannya Soekarno-Hatta oleh para pemuda Indonesia. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi dilaksanakan di rumah Laksamana Muda Maida. Tempat ini dipilih karena dianggap aman dari ancaman militer Jepang, karena Laksamana Maida adalah kepala kantor penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Selain itu, Laksamana Muda Maida merupakan salah seorang Jepang yang sangat simpatik terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, sehingga beliau mempersilahkan kediamannya dijadikan sebagai tempat perumusan teks proklamasi. Insinyur Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan esok harinya. Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Kalimat pertama teks proklamasi merupakan saran atau gagasan dari Mr. Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbang saran dari Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, Soekarno membacakan hasil rumusan teks proklamasi. Akhirnya, seluruh tokoh yang hadir pada saat itu menyetujui secara bulat konsep proklamasi tersebut. Permasalahan muncul mengenai siapa yang harus menandatangani teks proklamasi tersebut. Hatta mengusulkan agar teks proklamasi itu ditandatangani oleh seluruh yang hadir sebagai wakil bangsa Indonesia. Soekarni dari golongan muda mengajukan usul bahwa teks proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh semua yang hadir, tetapi cukup oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Soekarni juga mengusulkan agar Soekarno yang membacakan teks proklamasi tersebut. Usul Soekarni yang lain adalah bahwa pembacaan teks proklamasi dilakukan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Inilah gambar situasi pada saat perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan ini gambar teks proklamasi tulisan tangan Soekarno yang asli. Usulan dari Soekarni diterima, kemudian Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah teks proklamasi dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Ada 3 perubahan yang terdapat pada naskah hasil ketikan Sayuti Melik, yaitu kata tempo diganti menjadi tepo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia, dan penulisan tanggal yang tertera Jakarta 17/8/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Inilah gambar situasi pada saat Sayuti Melik mengetik naskah teks proklamasi, dan inilah gambar teks proklamasi yang otentik.
yaitu teks proklamasi yang sudah mengalami perubahan-perubahan yang diketuk oleh Sayyidina Nur. Proklamasi adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan langkah awal untuk menata diri agar diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Sejak pagi tanggal 17 Agustus 1945, persiapan upacara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Halaman Rumah Soekarno sudah dipadati oleh massa menjelang pembacaan teks proklamasi tersebut. Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, kemudian dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan S. Luhut. Rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara proklamasi ditutup oleh sambutan Wali Kota Jakarta yaitu Suwiryo dan Dr. Muwardi. Inilah gambar proses pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sambutan rakyat Indonesia terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rakyat Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, pada umumnya melakukan aksi-aksi yang mendukung diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Para pemuda yang dipelopori oleh Komite Pan Aksi Menteng 31 menghendaki agar para pemimpin perjuangan kemerdekaan mau bertemu dengan rakyat dan berbicara di hadapan mereka mengenai kemerdekaan Indonesia sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Sehingga terjadilah pertemuan antara Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri dengan massa yang begitu besar di lapangan Ikoda. Rapat raksasa di lapangan Ikoda ini merupakan manifestasi pertama dari kewibawaan pemerintah Republik Indonesia kepada rakyatnya. Sekalipun rapat ini berlangsung singkat tetapi telah berhasil mempertemukan rakyat dengan para pemimpin dan sekaligus memberikan kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya. Berita proklamasi segera menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Batik Merdeka mewarnai salah masyarakat Indonesia di setiap gang, pasar, lembaga pendidikan, dan berbagai tempat umum lainnya. Rasa syukur atas kemerdekaan dilakukan dengan berbagai cara. Doa syukur berkumandang di tempat-tempat ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Rasa syukur terhadap kemerdekaan bukan hanya diucapkan dengan lisan, tapi juga dibuktikan dengan perbuatan. Semangat kemerdekaan telah membakar keberanian rakyat Indonesia di berbagai daerah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Semoga kalian dapat memahaminya. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang terdapat pada akhir video pembelajaran ini. Dan kirimkan hasilnya seperti biasa melalui Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.